Riwayat hidup Jaherbit Lumban Gaol. Di sebuah kampung yang penuh dengan kehangatan dan kebersamaan. Lumban tua, Sosor Tambok, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak menjadi sosok ayah, kakek, dan panutan bagi keluarganya. Ia adalah Jaherbit Lumban Gaol, yang dilahirkan pada tanggal 23 April tahun 1956. Sejak kecil, Jaherbit dikenal sebagai anak yang tekun dan penuh tanggung jawab. Dalam perjalanannya, ia tumbuh menjadi pria yang kuat, penuh kasih, dan memiliki prinsip hidup yang teguh. Keberanian dan kegigihannya dalam menjalani hidup menjadi warisan berharga bagi anak-anaknya. Tahun 1977 menjadi tahun yang bersejarah baginya. Di gereja HKBP Simanulang, Matiti, ia mengikat janji suci dengan Tionel BR Siburian, Ompu Stephen Boru, wanita yang setia mendampinginya dalam suka dan duka. Pernikahan mereka bukan hanya menjadi simbol cinta, tetapi juga awal dari perjalanan keluarga yang diberkati. Dari pernikahan ini, Tuhan mempercayakan mereka 6 anak, yang tumbuh dengan didikan penuh kasih dan ketegasan. 1. Hotman Jonathan Lumban Gaol Hojot Marluga menikah dengan Boru Siburian, dan dikaruniai 2 anak, yaitu Stephen dan Rahel. 2. Harjono Tua Pandapotan Lumban Gaol menikah dengan Boru Aritonang dari Silando, dan memiliki 4 anak, yaitu putra, Rinaldi, Naomi, dan Ida. 3. Rikson Herianto Lumban Gaol menikah dengan Boru Siringoringo dari Hatoguan, Samosir, dan memiliki 3 anak, yaitu Felicia, Arsen, dan Junot. 4. Martin Manaretua Lumban Gaol menikah dengan Boru Nainggolan dari Parapat, dan memiliki seorang anak, yaitu Marcel. 5. Leli almarhumah. 6. Endang almarhumah. Dalam perjalanan hidupnya, Jaherbit tidak hanya menjadi ayah yang tangguh, tetapi juga seorang kakek yang penuh kasih. Ia dikaruniai 18 keturunan, yang terdiri dari 4 anak laki-laki, 4 menantu, dan 10 cucu. Baginya, keluarga adalah harta yang paling berharga, dan kebersamaan adalah anugerah yang harus selalu dijaga. Perjalanan terakhir seorang pejuang. Namun, di balik kebahagiaan hidupnya, Tuhan telah merancang perjalanan terakhir bagi Jaherbit. Tahun 2021 menjadi tahun yang berat baginya. Sang istri tercinta, Tionel BR Siburian, berpulang pada bulan Desember, meninggalkan duka mendalam di hatinya. Tak lama setelah itu, kesehatannya mulai menurun. Dokter mendiagnosisnya dengan penyakit diabetes. Selama beberapa bulan, ia menjalani pengobatan di Dolok Sanggul sebelum akhirnya dirujuk ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun, setelah sekitar 2 bulan berada di Jakarta, ia memutuskan untuk kembali ke kampung halaman, tempat yang selalu ia cintai. Sayangnya, kondisinya kembali memburuk. Keluarga pun membawanya ke Rumah Sakit Adam Malik, Medan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Setelah menjalani pemeriksaan, dokter menyarankan kemoterapi sebagai pengobatan. Namun, takdir berkata lain. Bukannya membaik, kesehatannya justru semakin menurun. Seminggu sebelum kepergiannya, sebuah momen penuh haru terjadi. Tulang Sitorus, dengan penuh kasih dan penghormatan, memberikan ulos matua kepadanya, simbol restu dan penghormatan tertinggi bagi seseorang yang telah menjalani hidup dengan penuh makna. Setelah itu, ia pun menerima pelayanan doa dari HKBP Simanulang, Matiti. Pada akhirnya, Tuhan memanggilnya kembali ke pangkuannya. Ia pergi dengan tenang, meninggalkan warisan berharga berupa kasih sayang, kebijaksanaan, dan nilai-nilai kehidupan yang akan terus dikenang oleh anak cucunya. Kini, Jaherbit Lumban Gaol telah beristirahat dalam damai. Namun, kisah hidupnya akan terus dikenang, tertanam dalam setiap langkah anak dan cucunya. Sebab, bagi mereka, ia bukan hanya seorang ayah atau kakek, tetapi juga seorang pejuang sejati yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk keluarga dan orang-orang yang ia cintai. Hidup ini bukan soal berapa lama kita menjalaninya, tetapi seberapa besar kita mencintai dan berbagi dengan sesama. Sekian riwayat hidup Jaherbit Lumban Gaol Ompu Stephen Doli, dan terima kasih, Mauliate.